Halo semuanya, kembali lagi nih bareng saya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan store data user ke database ini ya, ke Firebase. Nah, cuman kita belum melakukan authentication nih atau melakukan fitur Firebase Auth. Nah, kalau kita lihat nih di Flutter Fire kita ini ada authentication dan ini coba kita klik aja dokumentasinya. Nah, di sini tuh ada cara penggunaannya. Nanti kita idenya akan menggunakan password auth ini nih. Nah, sebelum kita login, nah kita harus mengenable dulu nih. Di sini saya sudah enable nih. Menggunakan sign in methodnya nih. Nah, sign in methodnya ini teman-teman di enable aja. Nah, nanti baru kita lanjut. Baru Firebase Auth dengan fitur si email ataupun password sign in ini bisa digunakan. Nah, ini ada cara penggunaannya nih. Nanti kita bakalan praktekin gimana caranya. Ini caranya simple banget gini doang. Nah, ini juga ada handle errornya nih. Jadi nanti kita bakalan menggunakan si handle error ini dari Firebase nih untuk ngehandle kalau misalnya user passwordnya terlalu lemah atau misalnya emailnya sudah digunakan gitu. Nah, ini project Flutter kita atau project ini sudah running. Coba kita get started. Ini dia nunggu lokasi ya sepertinya. Coba kita ke sini nih, ke handle get started. Coba kita klik lagi. Nah, iya benar. Jadi sebaiknya kita menggunakan state loading ya. Jadi ini user experience-nya kurang banget. Jadi misalnya dia lagi ngambil current location, dia bakal ngasih loading gitu. Oke. Caranya simple. Kita di sini bikin suatu variabel rx boolean yaitu final rx boolean is loading sama dengan false.obs ya. Terus di sini kita rx boolean get is loading. Nah, kita bikin getternya supaya kita bisa akses di luar dari file ini. Jadi kalau di Flutter kalau ada underscore-nya gini, dia ini bersifat private. Jadi kita nggak bisa akses dia di luar dari file dari kelas si ini nih. Atau dari file si onboarding controller. Makanya kita bikin getternya nih. Ini getter sebutannya. Nah, cara pakainya gini aja, simple sih. Jadi kita di sini is loading .value sama dengan true. Nah, gini terus nanti nah di sini kita udah is loading .value sama dengan false. Nah, jadi selama dia ngambil current location, kita bakalan menggunakan is loading. Nah, di sini coba get started. Nah, kita bungkus dia dengan obx saja. Nah, ini labelnya kita kasih apa nih? Onboarding controller .isLoading .isTrue. Kita kasih dia isLoading. Loading. Nah, jadi kalau di Flutter, kalau kayak gini sebutannya ternary operator ya. Jadi if else kondisi, cuman dia simple. Nah, coba kita restart aplikasi kita. Oke, coba kita cobain. Kita pencet get started. Nah, ini dia nggak muncul. Kenapa? Coba kita print dulu ya. Biar tahu apakah ini keklik atau enggak gitu. Handle get started colon. Kita save. Oh gitu ya. Jadi dia kepanggil. Coba kita. Nah, tadi dia ada loading ya. Oke, ini sudah ada. Coba kita while using app aja. Dia loading, masih loading. Nah, sip. Nah, idenya ketika user daftar berarti ini kita close dulu semuanya. Kita close, kita masuk ke out controller. Nah, berarti di sini ya. Jadi ketika user daftar ini, nah kita jangan langsung store dia ke database. Tapi pertama-tama kita melakukan sign in dulu nih, create session ibaratnya. Create session dengan Firebase dengan password auth ini nih. Jadi nanti ketika kita melakukan try and catch, melakukan panggilan ini, nah kita bisa dapetin ininya nih. Nah, kalau misalnya udah masuk ke sini, otomatis blok yang si ini nih tidak akan dieksekusi. Jadi dia akan langsung ke sini. Nah, makanya ini kita taruh paling atas. Nah, coba kita pertama-tama install dulu package-nya. Command Shift P, add dependency, Firebase Auth. Sambil nunggu ini kita bisa copy aja langsung. Nah, kita taruhnya berarti di paling atas aja ya. Kan ini udah gini. Nah, sebenarnya kita udah nggak perlu ini lagi nih berarti. Ini kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, ini kita import dulu dari. Nah, ini dia. Nah, emailnya dari mana? Dari email controller.txt ya. Passwordnya juga dari password controller.txt. Nah, ini kita dapat. Coba sekarang kita print credential user credential.user.
gini ya. Nah, jadi nanti kita bisa panggil nih pengecekannya di sini. Jadi ini jangan catch gini. Nah, kita tambahin on Firebase exception ya. Nah, namanya on Firebase out exception, sorry. Catch Nah, ini kita baru nih bisa melakukan method. Nah, ini kita copy aja nih bloknya nih. If else ini kita copy, kita paste di sini. Nah, kalau error kita mau ngapain? Ya udah, ini kita copy aja get snack bar-nya nih. Kita copy. Nah, ini kita paste, kita kasih message ke user. Sorry, password tweak. Misalnya begini ya. Nah, kita ngasih message ke user, atau ini juga kita paste lagi. Sorry, email already used, misalnya begini. Nah, kita sekarang cobain ya. Kita cobain misalnya password tweak dulu. Coba kita misalnya siapa nih? Purwo aja, emailnya yang belum ada, misalnya purwo123@gmail.com. Misalnya passwordnya 1234. Nah, ini kita coba kita sign up. Nah, dia masuk nih. Dia error nih, Firebase out. Oh, mungkin ini kita restart aja. Oke, kita cobain lagi. Misalnya purbo1234@gmail.com. Passwordnya kita bikin lemah dulu, 234 misalnya begini. Nah, sudah, coba kita lihat di bak konsol kita apakah ada sesuatu. Ini kita clear. Kita sign up. Nah, something manual, sorry, password too weak. Nah, masuknya ke sini ya. Kalau passwordnya too weak, coba kita tambahin 5 lagi. Jadi 12345. Masih nih, coba kita 6. Kita clear lagi. Nah, 6 angka baru bisa ya. Ataupun 6 angka atau 6 huruf itu baru bisa diterima sama si Firebase. Nah, ini sudah, berarti ini kita sudah berhasil nih, sudah masuk nih. Coba kita cari, kita lihat printnya. Mudah tuh, nge-print apa sih? Nah, jadi kita dapat nih. Ini kita mana nih? Kita minimize dulu kali. Kita minimize. Nah, ini dia dapat gini nih. Emailnya ada, is verified-nya false, metadatanya ada. Nah, ini dia dibuatnya kapan. Ini ada nih. Ini juga ada phone number, cuman dia kosong. Ini juga ada image URL, terus ada user UID-nya. Dan ini dapat UID nih, token ibaratnya ya, user ID. Nah, coba ini kita ke sini, kita refresh. Nah, dia sudah masuk ya. Ini jadi email kita. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih? Selanjutnya kayaknya sepertinya kita bakalan implementasiin kalau dia udah login, dia nggak perlu login lagi gitu. Sama kita bakalan pakai data dari sini nih untuk di method sign in nih. Nah, jadi kan ini kita udah nge-create. Nah, kita udah nge-create nih. Nah, sekarang kita bakalan pakai sign in user with email address. Nah, kita bakalan pakai email yang tadi dan password yang tadi itu di method sign in ini. Nah, ini kalau misalnya ada tipe errornya nih. Nah, kalau dia usernya belum daftar, ini kalau passwordnya salah, ini. Nah, coba kita cobain ya. Oke, ini kita restart aja aplikasi kita. Kalau kita di restart, dia bakal balik ke sini. Nah, ini kita get started lagi. Nah, ini kita jangan sign up, tapi kita klik yang ini, sign in. Nah, jadi kita ibaratnya udah punya akun ya, udah bikin akun. Nah, sip. Coba kita cek pakai email yang salah dulu. Jadi kita bikin metodenya dulu, kita belum bikin ya. Oke, ini kan sign up, dan di sini kita bikin sign in aja nih. Future void sign in user, atau sign in aja, sign in user. I think. Nah, ini kita close dulu. Kita kasih try and catch. Ini kita print. Ini kita kasih on Firebase lagi ya. On Firebase out exception. Nah, catch Nah, ini kita copy aja handle errornya. Dia ada if else. Nah, ini kita paste di sini. Nah, ini kita copy aja nih. Sorry, something went wrong. Email or
user not found misalnya begini. Kalau dia passwordnya salah, wrong password gini misalnya. Nah, sekarang kita tinggal di sini aja nih. Jadi kita final user await firebase out dot instant dot sign in with email and password ya. Nah, ini. Emailnya dari mana? Dari email controller.text password controller.text. Nah, ini kita coba, ini dapat user kredensial, kita print user dot kredensial gini sih. Ini ada error apa nih? Coba kita lihat. Oh, stack trace ya. Koma stack trace. Nah, kita ngasih log. Ini kita bind kemana? Kita bind ke sign in ya. Sign in screen. Nah, ini jangan out controller. Udah ada belum ya? Oh, belum ada. Berarti kita bikin final aja ya. Final out controller sama dengan get.find. Ini nggak boleh cons. Ini juga di rootnya ada error, nggak boleh cons. Sip. Ini kita bind si tadi ke sini. Out controller.sign in. Nah, ini karena dia feature, kita kasih await. Jangan lupa di sini async. Sip. Kita lihat di bak konsol kita. Oke, ini kita restart dulu. Mungkin ada sesuatu yang bermasalah kalau nggak di restart. Oke, ini tapi kita bikin ini dulu biar dia selalu di atas. Jadi kalau kita mencet ke VS Code ini kan dia hilang tuh. Kita ribet kalau kayak gini terus. Jadi kita nih. Oh, ini sudah bisa nih. Nah, sudah aman, sip. Coba kita restart. Oke, sekarang kita get started aja. Kita pencet nih. Oke, lagi loading dia ngambil lokasi. Nah, sip. Nah, ini kita jangan sign up tapi sign in. Coba kita coba kita pasang emailnya misalnya purbotest@gmail.com. Harusnya ini belum ada ya, karena di sini kita belum ada datanya. Passwordnya, passwordnya ngasal dulu. Nah, dia nih nggak ada, cuman dia nggak masuk ke blok mana-mana nih. Jadi snack bar kita nggak tayang atau nggak nampil. Nah, ini kita bisa masukin dia ke else aja. Jadi ini kita copy. Nah, kalau sebenarnya ini kita dapat error ya. Nah, errornya itu kalau kita lihat di bak konsol, nah ini nih. Nah, jadi ini kita pasang invalid credential aja ya. Invalid credentials. Misalnya begini. Ini kita save, coba kita clear, terus ini kita jalanin lagi. Nah, dia masuk ke blok else karena dia selain ini nih. Oke. Sekarang kita idenya adalah ini kita hapus dulu. Jadi print ini kita hapus. Nah, idenya adalah ketika kita login, maka kita mau langsung dia masuknya ke main screen ya. Jadi ini kita bisa hapus. Nah, ini kita pasang aja nih. Tinggal get of all name root name dot main screen ya. Nah, jadi ini kayak gini aja nih, simple. Nah, di main screen coba kita print. Kita dapat data nggak sih? Mana ya? Main controller ya berarti ya. Ini kita sudah ada. Kita punya metode onInit. onInit. Nah, coba kita baca dokumentasinya nih. Flutterfire ada ini. Coba kita cobain aja. Kita bikin function feature void get current user gini async. Kita bikin final user sama dengan await firebase out dot instance dot nih. Ada banyak metodenya nih. Kita mau apa nih? Print user dot misalnya kita email.
Nah ini dia null label, coba kita nah sip, kita taruh dia di on init ya, on init, kita kasih async await get current user. Nah coba kita lihat apakah kita dapat sesuatu di sini. Jadi kita login beneran ya sekarang. purbo13@gmail.com. Mungkin salah nih passwordnya. Jadi kita coba dulu 3456. Nah masuk nih. Coba kita lihat. Nah dapat ya. Nih user. Nah jadi login kita sudah berhasil. Jadi kita selanjutnya mau ngapain nih? Selanjutnya idenya itu kita mau ketika dia sudah login nih, kalau kita reset aplikasinya, dia nggak harus login lagi ya. Jadi dia langsung masuk ke sini aja tuh. Nah gimana tuh caranya tuh? Tapi sebelum itu kayaknya kita perlu update user model kita ya. User model kita kan fieldnya gini doang nih. Sedangkan tadi kalau kita sign up itu kita dapat kayak field baru kan, kayak profile picture, terus ada emailnya, is email verified-nya atau apa gitu. Jadi nanti kita idenya menambahkan data-data itu yang sekiranya kita perlukan ke dalam user model kita. Jadi user model kita akan lebih panjang dan lebih lengkap atau lebih detail gitu. Nah, buat bikin itu kita harus kita masuk ke sini, ke out controller, berarti ini kita hapus saja. Jangan, kita perlu. Nah, ini kan kita dapat user. Nah, coba kita enter nih. Nah, ada banyak nih datanya nih. Nanti kita masukin ini data-data ini. Misalnya pertama kita update, ini kita close, ini kita close, ini kita close. Nah, username ini data yang display name ya. Apa nih misalnya nih? Ada foto URL. Oke, berarti kita tambahin aja. Final string foto URL required this.photo URL. Jangan lupa kita bikin metode JSON-nya. Foto URL JSON foto URL dan juga to JSON-nya jangan lupa. Foto URL. Nah, apalagi nih? Kita lihat lagi. Email sudah. UID. Ini ID, kita bikin UID. Final string UID required this.uid UID JSON UID ini juga sama. Nah, sip. Selanjutnya apalagi nih yang sekiranya kita perlu tambahkan? Nah, creation time ya. Jadi kita tambahin ini aja nih, creation time. Jadi apa ya sebutannya ya? Create kali ya. Dan ini apa ya? Tipe date time. Jadi kita bikin date time aja. Final date time. Date time created add aja, created add. Nah, jadi ini usernya kapan sih dibikinnya? Final this jangan final, required. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk penambahan data usernya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, nanti kita bisa, mungkin akses token perlu nih. Kita tambahin aja kali ya. Akses token dan token. Oke, jadi kita tambahkan dua itu. Final string akses token. Final string token. Required this dot access token, required this dot token. Access token JSON token JSON token nasib. Oke, seperti ini sudah clear.
Ini kalau nanti dia ada error nih karena kita baru update ya. Jadi ini kita tambahin aja. Akses token dari mana? Dari kredensial, akses token. Nah ini dia 0. Jadi kalau nggak ada kita kasih string kosong aja. Terus dia ada apa lagi nih? Created add dari kredensial dot additional user info dot apa ya? Tadi apa tuh? Oh, metadata dot creation time. Date time. Kalau nggak ada kita kasih default date time now-nya. Jadi date time now itu sekarang gitu. Ini apa lagi nih? Foto URL kredensial dot user dot foto URL. Kalau nggak ada kita kasih string kosong. Ini sama aja kayak if else ya. Jadi kalau misalnya if kredensial usernya atau fotonya bernilai 0, kita kasih string kosong. Kalau dia nggak 0 berarti kita pakai foto URL. Jadi gitu ya. Kita lanjut nih, masih ada yang error token. Berarti ini sorry. Oke, dia ini mintanya integer token, jadi kita kasih 0 aja. Ini kita string, cuman dia mintanya integer, jadi kita bisa ini 0 dot to string. Nah gini ya, jadi ini kita pindahin ke atas aja. Terus dia minta apa lagi nih? UID kredensial dot mana ya, di mana tadi UID-nya tuh? Di user kah? Nah sip, aman. Sekarang kita coba restart, terus kita sign up dengan data yang baru ini. Kita bakal dapet data kayak gimana gitu. Oke, coba kita balik ke database kita. Nah, ini sudah jalan. Kita get started lagi. Kita register ya. Misalnya namanya Purbo Test 123. Passwordnya adalah purbotest1@gmail.com. Passwordnya 12345 7 hampir. Kita hapus aja lah, sampai 6 aja. Ini kita clear. Kita sign up. Nah, berhasil ya kita sign up-nya sukses. Nah, sekarang kita ke sini, kita refresh Firestore kita lihat. Kita cari tadi Purbo Test 1 ya. Nah, ini ya. Nah, data baru kita seperti ini nih. Nah, jadi ini tokennya, UID-nya kita dapat, user ID-nya dapat. Akses tokennya nggak ada. Nah, ini dibuatnya itu di tanggal segini ya. Nah, ini ID-nya dapat. Nah, jadi lebih lengkap daripada yang sebelumnya ya. Nah, ini kan cuma gini dong. Nah, sekarang kita ke autentikasi kita. Nah, sudah masuk juga ya. Sudah masuk nih. Sip. Cuman sepertinya kita kekurangan kelewatan 1. Jadi kalau kita create, ini kan dia kayak nge-create doang nih. Coba kita baca lagi dokumentasinya, kita lihat mana nih create. Jadi seharusnya ketika kita melakukan create atau ngebuat si session user, kita melakukan login juga. Jadi ini kita panggil aja void firebase out out.instance.sign-in with email and password ya. Nah, ini kita dari email controller.text, passwordnya dari ini kita minimize dulu kepanjangan. Nah, jadi kalau dia sudah ngebuat, dia bakalan sign in. Sip, coba kita balik ke sini. Oke, kita register lagi Purbo Test 2. Sip. Nah, aman ya. Nah, bisa. Sip. Coba kita balik ke sini. Oke, sudah masuk. Sign in-nya di tanggal 29 Oktober. Nah, dia kalau dia ngeprint sesuatu nih. Ngeprint user itu dari si main controller ini ya.
Yang sebelumnya kita udah buat metodenya. Nah, dia dapat ya current usernya gitu. Oke, aman. Cuman ini kalau kita restart, nah dia masih balik ke sini nih. Kita nggak mau dia balik ke sini. Jadi ketika walaupun itu dia di restart aplikasinya, si user harusnya kembali ke tadi, ke main screen kita ya. Nah, gimana caranya tuh? Nanti kita bakalan praktekin. Oke. Untuk bikin itu kita coba ke main screen kita ya, main.dat maksudnya. Nah, ini. Nah, di sini initial root-nya itu onboarding screen. Kita nggak bisa kayak gini. Tapi kita harus bikin dia jadi splash screen. Nah, begini. Nah, kalau kayak gini tuh dia bakal stuck doang kan di splash screen. Nah, idenya gimana? Idenya kita bikin controller ya. Kita minimize, kita klip. Mana nih? Features, cari splash screen. Nah, ini kita bikin controller. Sama kita bikin binding ya. Jadi splash screen ini belum ada bindingnya kan ya. Binding. Nah, kita pertama bikin controllernya dulu, yaitu splash screen dot splash controller dot dat. Nah, kita bikin kelas splash controller, dia mengextend get x controller. Nah, di sini pasang apa? Kita pasang duration ya. Namanya kita pasang duration, atau di sini on init. Nah, kita pasang ini dulu. Di sini kita bisa melakukan pengecekan nih, pengecekan buat si Firebase outnya. Jadi kita bikin aja feature, dia return boolean aja, boolean is logged in. Nah, misalnya begini, async. Kita bikin try and catch. Kalau masuk ke catch kita return false aja. Nah, terus di sini kita jangan lupa di print log aja, log error from is logged in. Nah, ini. Nah, di blok sini kita bisa pakai final user sama dengan await Firebase out dot instance dot current user. Nah, kita bisa tanya if user tidak bernilai null. Nah, kita nge-return true ya. Else kita return false aja. Sorry, ini di luar dari blok try. Ini kita cut. Nah, gini aman. Nah, kayak gini ya. Terus kita bikin function juga, void handle root. Nah, ini ya, kita bikin async. Kita bikin final user dengan is login, atau kita langsung aja if await is login. Nah, begini, kalau dia udah login, kita apa ini? Kita get of all name ya, get dot of all name root name dot main screen ya, main screen kita nih, name dot main screen. Nah, kalau dia belum login atau loginnya bernilai false, maka kita get of all name ke onboarding screen ya. Oke, sip. Nah, ini. Nah, ini jadi ini kita pasang di on init aja, on init. Nah, kita panggil deh si handle root. Nah, ini kita bikin variabel boolean dulu kalau nggak jadi gini, rx boolean loading false. Nah, misalnya begini. Jadi di sini kita pasang dot value sama dengan true. Di sini blok finalinya kita pasang is loading dengan dot value dengan false. Nah, ini ada error nih. Oh, sorry, dot obs ya. Nah, gini. Ini terus berarti ini jangan kayak gini. Nah, nggak apa-apa kayak gini. Jadi ketika dia loading, dia bakal masih di splash screen. Nah, tadi nanti ketika dia bakal ngecek nih apakah ada current user. Kalau dia ada, maka dia akan ke sini karena ininya bakal bernilai true. Kalau dia nggak ada, dia bakal balik ke onboarding screen gitu ya. Oke, sekarang kita pasang binding. Kita bikin bindingnya. Splash binding dot dart class
splice ini jangan besar, splice binding, dia nggak extend bindings. Oke. Nah, dia perlu override satu function. Nah, ini kita get put aja, get dot put splice controller. Nah, gini ya. Nah, binding ini kita pasang di root ya. Kita cari sini splash screen, kita bisa binding, splash binding. Nah, gini ya, aman. Nah, sip, splash kita udah jadi. Coba kita restart. Nah, ya tadi dia masuk splash screen, terus dia ngecek nih. Berarti di sini tuh ada usernya nih. Kalau nggak percaya, coba kita ke debug console. Nah, ada nih di main controller kita ngeprint sesuatu. Nah, berarti kita ada user. Nah, gimana caranya biar kita mau nyobain dia ke onboarding lagi? Simple ya, kita ada button, ada sign out kalau nggak salah di sini. Nah, ini sign out. Namun sekarang kan kita bikin button sign out dulu, misalnya di profil. Kita ke profil. Nah nih, ini ya. Di sini your account. Nah, di sini ya. Nah, berarti di sini kita bikin atau di mana nih? Account card. Nah, kita pisahin aja. Jadi di sini kita kasih size box. Height-nya misalnya 10. Kita samain aja nih. Kita copy. Ini kita copy aja. Sorry, ini ya. Ini aja nih nggak apa-apa. Ini kita copy. Terus kita bikin dia jangan image asset, berarti kita bikin icons dot logout mungkin ada ya. Nah, ini ada, kita kasih size 24. Nah, terus di sini kita kasih teks aja logout. Nah, coba kita save. Nah, dia ada di paling bawah. Oke, ini kita kasih warna, color white, colors.white. Nah, sip, aman. Ini kita bungkus dia dengan widget Inkwell supaya bisa diklik ya. Inkwell. Nah, kita bikin suatu functionnya dulu nih. Di mana nih? Profil controller sudah ada kah? Nah, sudah ada. Jadi kita bikin feature void sign out async, dia kita try and catch. Kalau dia error kita print dulu aja error from sign out. Nah, gini. Nah, ini kita bisa panggil metode yang disediakan Firebase. Mana nih? Nah, ini ya. Nah, ini kita import. Nah, sip. Sekarang kita pasang dia di sini di on tab. Ini ada suatu function kah? Profil controller. Nggak bisa gitu. Kita kasih async, kasih await profil controller dot logout sign out. Nah, ini. Nah, coba kita. Oke, nah ini sudah nih. Kita print dulu, coba kita print apakah dia terpanggil. Print sign out. Oke, coba kita ke debug console kita. Coba kita print ya, kayak kita ini. Oke, sudah terpanggil. Seharusnya, nah ini kita hapus saja. Seharusnya ketika kita restart aplikasi kita, itu dia nggak bakal masuk ke sini atau nggak bakal masuk ke main screen, alias dia bakal masuk ke onboarding. Kita cobain, kita stop aja, terus kita running lagi. Nah, dia masuk ke splash screen. Nah, benar ya, sip. Jadi ini kita harus register lagi nih, harus login lagi. Kita pakai email yang sudah ada aja atau akun yang sudah ada. Gimana nih? Coba kita lihat ke sini, turbo test 2 ya.
Nah, aman. Sip. Selanjutnya kita mau misalnya gini. Nah, kita mau dapetin data-data ini nih. Terus disimpan ke local storage kita. Karena mungkin sewaktu-waktu ketika kita menggunakan aplikasi ini kita perlu ya. Kayak misalnya kita perlu user ID-nya atau mungkin perlu username-nya atau mungkin nanti perlu apanya gitu. Nanti makanya kita perlu save dia ke local storage. Nah, pakai apa? Pakai set preference saja ya. Jadi kita ke pubdev set preference. Nah ini nih, dia yang likes-nya udah 8.000. Nah kita copy aja, kita add dependency. Nah kita jadi ini kita ubah aja, kita jangan kayak gini, tapi kita bisa ke user model, berarti user model ya. Nah, ini. Jadi kita bikin user model, apa namanya, user model dengan user model. Nah begini, nah kan dia ada banyak nih. Ini kita atau kita stop dulu. Ini ada banyak nih, kita harus implementin dia. Oke, jadi ini idenya sebenarnya jangan nggak perlu kayak begini. Jadi ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, terus gimana kalau misalnya kita mau dapetin data user yang sedang login atau yang masih login di device atau di aplikasi kita? Nah, kita perlu menyimpan data itu ke local storage. Nah, kita bisa pakai namanya set preference ini nih. Jadi set preference ini bakalan nyimpen datanya ke local storage kita. Coba kita ke fastpack YAML-nya, kita ke set preference. Nah ini kita sudah ada, jadi kita tinggal pasang aja. Gimana cara pakainya? Kalau kita ke dokumentasinya, cara pakainya itu simple. Nah kayak gini dong nih. Jadi kita deklarasiin si set preference-nya. Nah baru di sini kita pakai. Nah si set preference ini bisa nyimpen data-data kayak integer, boolean, double, string, dan juga bisa nyimpen list. Nah, gimana caranya kita nyimpen objek begini? Nah, ini kan objek ya sebutannya ya. Nah, sedangkan di set preference tadi nggak ada nih cara nyimpen objek. Nah, caranya gimana tuh? Caranya kita cobain aja langsung. Jadi ini kita copy dulu. Berarti kita taruh di sini ya. Jadi ini kita nambah kode. Nah ini kita save. Nah ini begini, berarti kita di mana nih? Di sini ya, di bawah aja nih. Jadi di sini prefs dot set string user namanya. Value-nya apa? Value-nya user model dot to JSON ya. Nah ini dia error nih, kenapa? Karena si JSON ini dia map string dynamic, sedangkan ini nerimanya string. Nah gimana caranya? Caranya kita bisa final user decode encode ya, encode sama dengan JSON decode, JSON encode. Nah ini nih, jadi kalau kita baca encode ini ngubah si objek menjadi string, berarti kita user model. Nah berarti ini kita pasang si user encode. Nah coba kayak gini ya. Jadi ini aplikasi kita udah running. Coba kita logout dulu. Kita logout. Nah dia sudah logout sih harusnya ya. Sip. Coba kita restart lagi aplikasi kita. Seharusnya dia masuk ke get started ya, karena di sini sudah nggak ada state loginnya. Nah, dia masuknya ke onboarding lagi ya, karena di si splash screen-nya pasti ngecek bahwa ini tuh ternyata udah nggak ada user yang login, makanya dia masuknya ke sini. Nah, sekarang kita cobain daftar. Nih, kita pindahin dulu aja ke paling atas, nggak apa-apa, ke sini. Sekarang kita coba daftar. Coba ini kita hover. Dia mengembalikan boolean, kita masukin ke final aja, atau kita .den aja. Kita mau ngeprint doang sih, ngeprint value user prefs. Nah dia ini akan memberikan boolean, berarti kita bakal dapat nilai true atau false. Oke.
kita daftar, kita get started dulu. Nah, kita coba daftar apa ya, Turbo Test 3 ya. Coba ini di web console kita clear. Sorry, coba kita sign up, loading. Nah, ini kita ada error nih. Errornya menunjukkan ke arah sini ya. Nah, ini ada log errornya nih. Nah, kalau kita baca, katanya converting object ke encodable object itu gagal. Jadi datetime-nya ini nih yang bermasalah. Nah, kalau kita ingat-ingat, coba kita balik ke user model kita nih. Nah, kalau kita lihat nih di sini, yang datetime itu adalah created at. Nah, ini ya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya kita gini aja, to iso string. Nah, ini kita jadi datetime created at ini kita jadi string. Nah, coba ini kita clear. Coba kita sign up lagi ya, Turbo Test. Oh, emailnya sudah terdaftar. Jadi tadi tuh dia sudah sempat ini. Maka kita ganti aja Turbo Test 4 misalnya. Ini kita minimize, terus ini kita clear, di bawah konsol kita sign up. Nah, berhasil ya. Jadi problem kita sudah beres. Nah, di sini nih. Nah, sekarang kita cobain di main controller. Ini kita get current user, kita final. Kita cek apakah kita datanya sudah ada prep dengan await set preference .get instance. Nah, kita prep .get string. Tadi key-nya apa? User ya. Nah, kita final user equal. Nah, ini kita bisa print aja nih, print user from pref ini ya, user. Coba kita save. Nah, dapat ya. Nah, ini kita minimize dulu. Jadi ini datanya nih, user from pref, ID-nya 1, UID-nya sip, beres ya berarti ya. Nah, kenapa ID-nya 1? Karena di sini 1 dan ini update-nya hanya di si doc kita, hanya di sini nih. Jadi untuk mengoverride si ID ini biar dia sesuai dengan yang ada di collection ini, yang ada di sini nih. Nah, itu kita bisa menggunakan metode copy with. Nah, cuman di user model kita ini belum ada nih metode copy with-nya. Jadi kita langsung aja bikin. Jadi user model copy with. Nah, dia nge-return si user model ya. Nah, begini, sip. Ini kita kasih ini aja biar turun. Nah, ini kita bisa copy aja nih semuanya. Nah, terus ini kita finalnya ini kita blok semua dengan cara Ctrl D atau CMDD. Nah, ini kita blok. Lalu kita hapus. Nah, juga sama, kita blok. Sorry, kelewatan, kita hapus, nggak apa-apa. Nah, sip. Nah, ini kasih koma. Oke, jadi ini dia error karena kita bikin gini. Nah, kita Ctrl D lagi. Ini kita kasih question mark karena dia bersifat nullable. Nah, ini baru di sini kita kalau dia ID-nya ada, kita pakainya ID, kalau nggak ada gini. Oke. Sip, sudah jadi metode copy with kita. Terus pakainya gimana? Pakainya gini ya.
Jadi ini kita artiin flow-nya. Nah, ini dia nambahin ke collection. Nah, ini dia ganti ID-nya. Nah, berarti di sini ya. Kita bikin final user copy with sama dengan user model dot copy with apa yang mau kita ganti ID dengan user.id. Nah, berarti di sini jangan user model.toJSON tapi user copy with.toJSON. Nah, sip, kalau udah begini sudah aman. Ini kita hapus saja, sudah nggak perlu. Kita balik ke aplikasi kita. Ini kita logout dulu karena kita tadi nah, kita running ulang. Tapi kalau teman-teman reload di restart aja nggak apa-apa sih. Oke, ini dia sudah running. Kita get started. Kita daftar ya. Kita daftar. Ini namanya turbo test. Kenapa nggak bisa? Oke, jadi gini aja. Turbo test. Ini juga. Misalnya turbo test 5 ya. Kita bikin QWERTY aja passwordnya. Nah, sip. Ini kita clear dulu konsol dulu. Kita minimize. Kita sign up. Nah, berhasil. Sekarang kita lihat di user nih. Nah, user from preps. Nah, ID-nya sudah sesuai ya dengan yang ini di sini nih ada nih. Oke, jadi sepertinya autentikasi kita sudah berhasil nih. Kita sudah berhasil masukin data user ke sini. Kita juga berhasil melakukan sign in nih. Ini session kita banyak, nanti kita hapusin data aja satu-satu. Ini juga bakal kita clear nih. Terus nanti kita bakalan punya satu data aja. Nah, kayaknya kita sekarang implementasiin sign out-nya ya. Karena sign out-nya tadi kayaknya masih agak kurang gimana gitu. Coba kita cari sign out. Nah, di sini ya. Jadi ini kita bisa nge-clear semuanya. Final, prefs, dengan await. Nah, jadi ketika user sign out, semuanya harus di-clear ya. Nah, berarti ini pref dot remove kalau nggak salah. Atau apa ya? Nah, coba kita lihat. Oh, clear. Nah, jadi kalau di hover nih clear ini tuh. Nah, ini kita await. Nah, jangan lupa setelah berhasil kita melakukan replikasi kemana? Ke sign up aja ya, ke root name dot sign up. Nah, jadi sudah beres. Coba kita hot atau restart aplikasi kita. Oke, coba sekarang kita idenya sign out ya. Kita sign out. Nah, dia balik ke sini. Jadi ini tuh sudah sessionnya sudah hilang karena kita sudah di sign out, terus juga sudah di clear file-nya. Oke, jadi sudah aman. Sepertinya aplikasi kita sudah berjalan dengan baik. Ini kita mulai daftar ulang dulu ya. Kita hapusin aja dulu semuanya collection ini. Kita hapus, terus autentikasi juga kita deletein. Bisa delete semuanya nggak ya? Nggak bisa ya. Harus satu berarti. Nah, coba kita daftar. Sini saya turbo. Nah, kita berhasil register. Coba kita ke sini. Nah, session kita sudah terbuat. Coba di database kita. Nah, ada ya. Nah, ini data-data kita nih. Coba kita sign out. Nah, terus kita login dengan data yang sudah ada. Nanti passwordnya QWERTY ya.
Nah, sudah berhasil, kita bisa. Nah, jadi ya sudah bisa sign in metode sign in kita. Nah, tidak ada bermasalah di sini, aman. Oke teman-teman, ini itu dulu untuk video kali ini. Nanti nextnya kita bakal implementasiin kayak misalnya di home ini kan ada data user nih. Nah, ini kan namanya masih dummy, alamatnya masih dummy. Nah, nanti kita nggak mau itu terjadi, jadi kita bakal pakai data yang udah ada. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye bye.